Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ariyanti dari program studi pendidikan ekonomi semester 2 dari kelas C1 Universitas Nurul Huda. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama ada ekonomi kaum praklasik, yaitu ada kaum Yunani kuno. Pada Yunani kuno ini ada perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian sebagai sumber perekonomian negara. Ada kasta atas dan kasta bawah. Kasta atas dihuni oleh penghuni, raja, pemerintah, sedangkan kasta bawah dihuni oleh kaum buruh, kaum skolastik. Dalam pemikiran ini dipengaruhi oleh ajaran gereja dan tidak dibenarkan akan adanya bunga. Mereka beranggapan bahwa harga yang sama besarnya dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan. Yang ketiga ada era merkantilisme. Pemikiran ini beranggapan bahwa suatu negara akan maju jika melakukan perdagangan global yang dilakukan antar negara. Kaum fisiokratis. Perekonomian harus mengikuti hukum alam tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kedua ada pemikiran ekonomi kaum klasik. Mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung pendapatan fisiokrat yang menghendaki campur tangan pemerintah karena nantinya akan ada tangan tak kentara dan yang bekerja dan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Yang kedua ada hakikat manusia serakah. Untuk menghindari dampak sifat manusia serakah, Mendeville mengajukan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Ada beberapa tokoh yang beranggapan tentang kaum klasik ini, yaitu pertama ada David Ricardo. David Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian yang kemudian dikembangkan menjadi teori harga relatif berdasarkan biaya produksi. Yang kedua ada John Stuart Mill bahwa suatu tindakan adalah benar. Dalam tindakan itu cenderung mempromosikan kebahagiaan dan suatu tindakan itu adalah salah karena mereka cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Robert Malthus. Robert mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur, sedangkan pertambahan bahan pangan meningkat secara deret hitung. Yang keempat ada Jean Baptiste Say, terkenal dengan hukum pasarnya, mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Yang keempat, ekonomi sosialisme sebelum marxisme. Konsep sosialisme utopis yaitu semua era tinggal salah suatu tempat bersama. Makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama. Sedangkan sosialisme komunis bersama yaitu membentuk suatu daerah ideal yang berdasar atas pemikiran sosialisme untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kelima, pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Marx mengemukakan bahwasannya sistem ekonomi ini sangat menindas kaum buruh. Marx menyimpulkan bahwa masyarakat kelas bawah selalu dibebankan oleh masyarakat kelas atas. Yang keenam, pembaharuan terhadap marxisme. Diadakannya pembaharuan ini karena keprihatinan oleh penindas terhadap kaum buruh. Yang ketujuh, pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Pemikiran ini menjabarkan tentang pembentukan harga, produksi dan distribusi, pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Yang ke-8, pemikiran ekonomi aliran sejarah. Aliran sejarah, metode induksi historis sebagai alternatif dan metode kaum klasik aliran sejarah memandang bahwa kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari peran pemerintah. Yang kesembilan, pemikiran ekonomi aliran institusional. Aliran institusional
dengan aliran sejarah mempunyai kemiripan, sama-sama menolak metode klasik. Akan tetapi, aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Yang ke-10, pemikiran ekonomi Keynes. Keynes tidak setuju dengan pandangan klasik yang menyatakan penawaran akan selalu menciptakan permintaannya sendiri karena permintaan selalu lebih kecil daripada penawaran. Yang ke-11, pemikiran ekonomi neoklasik dan pasca Keynes. Pemikiran ini lebih berupa ide-ide dalam mengembangkan teori-teori neo-Keynes, tetapi tidak diformulasikan secara sistematis. Teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Yang ke-12, pemikiran ekonomi aliran moneteris. Dalam aliran ini cenderung dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.